bersama ibadah sekolah minggu HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes. Adik-adik semua, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu. Semoga panjang umur, Tuhan memberkati. Adik-adik, tema minggu kita hari ini adalah Aku Suka Menolong. Sekarang, kakak undang bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Lagu kita adalah Tuhan Yesus Baik. Musik. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah memberikan hari yang baru bagi kami, memberikan anugerah buat kami anak-anak sekolah minggu, sehingga kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Hadirlah Tuhan di rumah kami, terlebih di dalam hati kami. Pimpin kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa memuji dan dengar-dengaran dengan firman Tuhan, terlebih melakukannya di dalam hidup kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kakak masih undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Mampirlah Dengar Doaku. Musik. Orang lain kau hampiri, jangan
boleh duduk kembali. Kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Hukum Taurat Tuhan pada minggu kita kali ini yaitu dari titah ke-10. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Sampai demikian pembacaan hukum Taurat Tuhan. Semua adik-adik lipat tangan. Kita sama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Semua adik-adik bangkit berdiri. Kita masih memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Lagu kita adalah Hosi Pangoluau. Musik. Kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan September, yaitu dari Yesaya 40 ayat 31. Kakak undang semua kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Sekarang semua adik-adik bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Musik. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan.
tangan, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama mengucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebentar lagi adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau bernyanyi memuji Tuhan. Lagu kita adalah Allahku Besar. Musik. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Selamat hari Minggu adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan untuk kita tertulis dalam Keluaran 2 ayat 1 sampai ayat 10. Dibuka Alkitabnya ya. Ang pendeta akan membacanya. Diikuti ya. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu, diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah Teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah Teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu,
bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang baik, sampai saat ini kita masih menghadapi situasi pandemi COVID-19. Kita masih beribadah secara virtual, beribadah melalui alat-alat digital. Kita tidak tahu kapan COVID-19 akan berakhir, namun yang pasti Tuhan masih menyertai kita sampai saat ini. Adik-adik sekolah minggu yang baik, bangsa Israel sudah sangat banyak di Mesir. Mereka diperbudak di Mesir. Semakin ditindas, makin bertambah banyak jumlahnya. Mereka ditindas dengan kerja paksa. Supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, Firaun memberi perintah agar bidan-bidan yang menolong orang Israel melahirkan membunuh setiap bayi laki-laki yang dilahirkan dan memerintahkan kepada seluruh rakyatnya, "Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup." Firman Tuhan mengatakan kepada kita hari ini, Musa lahir dan diselamatkan. Adik-adik, siapa yang tahu nama orang tua Musa? Wah, tahu? Orang tua Musa bernama Amram dan Yokebed. Bapaknya Amram dan ibunya Yokebed. Saat Raja Firaun memerintahkan untuk membunuh bayi laki-laki orang Israel, mereka sudah mempunyai 2 orang anak, yaitu Miriam dan Harun. Miriam dan Harun itu adalah kakak dan abangnya Musa. Yokebed mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Bayi itu disembunyikan sampai 3 bulan. Jadi kalau kita perhatikan dalam surat Ibrani dikatakan, karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Mereka lebih takut kepada Tuhan daripada kepada raja. Ini adalah tindakan iman. Orang tuanya menyembunyikan Musa karena mereka mengasihi anaknya. Allah tidak menghendaki mereka membunuh anak itu atau membiarkan anak itu dibunuh. Sudah 3 bulan loh adik-adik, itu bayi Musa disembunyikan. Tangisan bayi itu menjadi terlalu keras, sehingga tidak mungkin bisa disembunyikan lagi. Orang tuanya sudah berusaha sekuat tenaga, dan sekarang mereka berserah kepada Tuhan. Orang yang berserah kepada Tuhan akan memiliki kreativitas. Apapun kesulitan yang dihadapi, kalau kita menyerahkan kepada Tuhan, maka kita akan memiliki kreativitas. Terus berusaha agar dapat menemukan jalan keluar. Mereka berserah dengan membuat sebuah peti pandan. Dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Supaya tidak hanyut
Jadi Musa diletakkan di sungai Nil bukan untuk dihanyutkan. Mungkin sengaja diletakkan di tempat di mana putri Firaun biasanya mandi. Kakaknya perempuan, si Miriam itu, mengamati dari jauh. Ketika putri Firaun telah melihat bayi itu, belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Sebelumnya, putri Firaun merupakan ancaman bagi Musa. Justru jatuh belas kasihannya melihat Musa. Sesuatu yang kelihatannya akan membahayakan, tetapi ternyata dalam anugerah Allah menjadi sebuah jalan keluar. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi Tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi Tuan putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Putri Firaun berkata kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Musa selamat, ibunya sendiri yang memeliharanya, ibunya sendiri yang menyusuinya, dan bahkan ibunya diberi upah untuk itu. Musa bertumbuh, Musa dibesarkan, dan dididik di istana Firaun. Memang Raja Firaun ingin terus menguasai orang Israel. Tetapi tanpa disadari, Tuhan sudah mengatur semuanya, sehingga Musa nantinya akan dipakai Tuhan untuk membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir. Inilah cara Tuhan mempersiapkan Musa untuk melakukan tugasnya nanti sebagai pembebas dan pemimpin bangsa Israel. Saat itu pasti ada banyak bayi laki-laki yang mati gara-gara perintah Firaun. Tetapi Musa tidak bisa mati karena Tuhan mau memakai dia. Ini sama dengan pada zaman Yesus. Pasti banyak bayi di Bethlehem yang mati dibunuh karena perintah Herodes. Tetapi Yesus tidak bisa mati karena Tuhan mempunyai rencana bahwa ia harus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Rencana Tuhan tidak mungkin bisa digagalkan oleh manusia. Nah, coba perhatikan. Apa peran orang tua dalam rencana Allah? Peran orang tua dalam rencana Allah itu tadi, orang tuanya Musa itu, Amram dan Yokebed, adalah figur penting dalam keluarga. Juga dalam rencana Allah bagi umatnya. Tentunya ibunya sendiri yang memegang peranan dalam hal ini. Si ibu tidak mau kehilangan anak laki-lakinya, sehingga ia mempersiapkan kakaknya untuk memantau si adik, dan kemudian berbicara seperti itu kepada sang putri. Itu adalah suatu strategi yang cemerlang. Allah memakai si ibu untuk menyelamatkan bayinya. Bukan hanya demi hidup si bayi, melainkan bagi kepentingan besar di masa mendatang. Kepentingan orang Israel. Dan Allah memberikan kehormatan kepada orang tua Musa untuk mempersiapkan anaknya dalam menggenapi rencana Allah. Ada tanggung jawab besar dalam mendidik anak untuk memahami rencana Tuhan bagi diri mereka. Orang tua, Bapak Ibu yang sedang bersama dengan anaknya sekarang dalam ibadah sekolah minggu ini, harus melihat betapa pentingnya perananmu
yang diberikan Tuhan. Peran itu harus dijalankan dengan serius. Peka terhadap tuntunan Tuhan, serta dengan mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan, anak-anak yang baik, sayangilah orang tuamu. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami, anak-anak sekolah minggu, melalui cerita tentang kelahiran Musa dan diselamatkan. Itu adalah rencana Tuhan yang tidak dapat dibatalkan oleh manusia. Musa dipakai oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan juga bisa pakai kami, terlebih anak-anak sekolah minggu, di masa pandemi COVID-19, untuk lebih kreatif lagi. Meskipun harus belajar dari rumah, meskipun harus beribadah di rumah melalui acara virtual, biarlah anak-anak kami memiliki kreativitas yang tinggi dalam menjalani kehidupannya agar tercapai cita-citanya, dan Tuhanlah yang menjadi penentu di dalam semua cita-cita anak-anak kami. Biarlah orang tua dipakai oleh Tuhan sebagai alat Tuhan untuk mempersiapkan mereka menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang dapat berbakti, anak-anak yang takut akan Tuhan untuk kemudian hari, dan mereka boleh berbakti bagi Tuhan, bagi orang tua, dan juga bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kiranya yang tetap menyertai kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bernyanyi lagu kita adalah Di Sound Adong Huboan Tuhan. Musik. Di son adong huboan Tuhan, parbueni ngoluku nasotar doklian, sadia ma argana Tuhan, molosai diraju sude ringgan basa, jalomar Tuhan, sailas marohan. Kita berdoa bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau
dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik semua, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih buat semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Kami juga berterima kasih buat semua adik-adik yang sudah mengirimkan aktivitas pada minggu yang lalu. Adik-adik, nanti aktivitas adik-adik boleh perhatikan sesudah ibadah kita ini selesai. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 bakul. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan,
Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Saudara, apa kau dengar? Dengarlah pujian Tuhan. 5 roti dan 2 ikan, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai kawan, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apa kau mendengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Pengetahuan menuki di manogot di minggui. Pengetahuan kokoko, dungo madada nasi kola minggui. Dungo madada nasi kola minggui. Dungo madada nasi kola minggui.